Kita semua pasti pernah ya mikirin soal penuaan. Tapi gimana kalau proses itu ternyata bukan jalan satu arah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana energi, stres, dan kekuatan super tersembunyi di dalam sel kita, yaitu mitokondria, saling berkaitan. Dan yang paling penting, gimana pikiran Anda bisa secara harfiah membentuk kondisi biologis tubuh Anda. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak mustahil. Apakah salah satu tanda penuaan yang paling jelas, sesuatu yang kita anggap ya udah pasti terjadi, ternyata bisa dibalikan? Ini mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah kutipan langsung loh dari seorang peneliti di Columbia University, Dr. Martin Picard. Penelitiannya mengungkap sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Penuaan itu mungkin bukan jalan satu arah. Dan ini bukan cuma teori loh, coba lihat studi kasus nyata ini. Jadi, ceritanya ada seorang wanita yang mengalami stres berat selama 2 bulan. Periode stres itu tercetak jelas di sehelai sambutnya, jadi ada bagian yang warnanya putih. Nah, ini bagian yang paling luar biasanya. Begitu stresnya reda, rambut itu mulai tumbuh kembali ke warna aslinya. Kok bisa? Supaya kita bisa ngerti semua ini, kita mesti ubah cara pandang kita soal sesuatu yang sering kita anggap sepele, energi. Dan untuk itu, kita lupain dulu deh definisi dari buku pelajaran fisika. Jadi, menurut para ahli biofisika, definisi terbaik dari energi adalah potensi untuk perubahan. Energi itu bukan kayak uang di bank yang bisa kita simpan, bukan. Energi itu adalah sebuah aliran, sebuah proses transformasi yang terjadi terus-menerus. Ini penting banget nih. Coba deh pikirin, apa bedanya orang yang hidup sama jenazah? Strukturnya, sel, organ, gen, semuanya kan masih ada sesaat setelah kematian. Yang hilang itu aliran energinya. Jadi kehidupan pada dasarnya adalah energi yang bergerak melalui sebuah struktur. Nah, disinilah pahlawan super tersembunyi kita muncul, mitokondria. Anda mungkin ingatnya pembangkit tenaga sel kan? Ternyata itu jauh lebih simpel dari kenyataannya. Selama ini kita mikirnya mereka itu cuma pabrik ATP aja gitu. Padahal kenyataannya jauh lebih keren dari itu. Mereka bukan sekedar pembangkit listrik. Mereka itu pusat kendali canggih yang mengatur seluruh jaringan energi di tubuh kita. Coba bayangin kayak gini deh. Makanan dan oksigen itu ibarat listrik mentah yang belum ada artinya. Nah, mitokondria ini bertindak seperti operator kode Morse. Mereka ngambil listrik mentah itu, terus dengan pola-pola tertentu, mereka ubah jadi pesan yang bisa dimengerti. Jadi informasi. Pesan-pesan inilah yang jadi ATP untuk otot kita berkontraksi, jadi hormon yang ngatur mood, dan semua sinyal lain yang bikin tubuh kita berfungsi. Dan hebatnya lagi, mereka tuh nggak kerja sendirian. Mitokondria adalah makhluk sosial. Ada jenis yang berbeda di hati, otak, dan otot Anda, dan semuanya punya tugas khusus. Mereka bahkan bisa nyambung satu sama lain, membentuk jaringan komunikasi raksasa untuk mengirim energi tepat kemanapun energi itu paling dibutuhkan. Oke, jadi gimana caranya dunia super kecil ini, dunia mitokondria ini, bisa nyambung ke pikiran kita, perasaan kita, bahkan sampai ke umur kita? 7%. Coba ingat-ingat angka ini ya. Kelihatannya kecil, tapi angka ini bakal ngubah cara Anda mikir soal penuaan. Ini penemuan yang luar biasa banget kan? Ternyata cuma sekitar 7% dari seberapa lama kita hidup itu ditentukan oleh faktor genetik. 93% sisanya, nah itu ada di tangan kita, ditentukan oleh pilihan gaya hidup kita, dan yang terpenting, bagaimana kita mengarahkan dan mengelola aliran energi kita. Jadi, bayangin deh mitokondria kita itu kayak antena. Mereka terus-menerus mendengarkan kondisi psikologis kita. Waktu kita merasa stres, cemas, atau sebaliknya, merasa punya tujuan dan bahagia, antena ini nangkap sinyal itu dan langsung nerjemahin jadi perintah biologis yang nyata buat sel-sel kita. Dan ini bukan cuma soal positive thinking loh ya, ini beneran terjadi secara fisik. Penelitian udah nunjukin kalau orang yang merasa hidupnya punya tujuan itu, secara harfiah, punya mitokondria yang lebih sehat dan lebih efisien di otak mereka. Pikiran Anda, tujuan hidup Anda, itu benar-benar ngebentuk mesin energi di dalam otak Anda. Biar lebih gampang ngertinya, yuk kita coba mikir kayak seorang akuntan. Anggap aja tubuh kita punya anggaran energi yang terbatas dan ketat. Coba lihat anggaran energi harian kita, kira-kira kayak diagram ini. Sebagian besar dipakai buat biaya vital, jantung tetap berdetak, otak tetap bekerja. Sebagian lagi buat pertumbuhan dan perbaikan. Nah, terus ada juga porsi untuk biaya stres. Nah, ini kuncinya. Stres itu bukan cuma perasaan, tapi pengeluaran energi yang real.
Kalau biaya stres kita kegedean, karena khawatir, cemas, atau tertekan, tubuh kita terpaksa nyuri energi dari pos lain. Dan yang pertama dikorbanin, yaitu anggaran buat penyembuhan, perbaikan, dan pertumbuhan. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Waktu sakit, kenapa kita jadi lemes, nggak ada motivasi, dan pengennya rebahan aja? Itu bukan berarti kita lemah loh. Justru itu strategi super cerdas dari tubuh kita. Sistem imun kita butuh energi super besar buat ngelawan infeksi. Jadi, tubuh sengaja ngurangin pengeluaran di area lain, kayak gerak dan motivasi, supaya semua sumber daya bisa dialihkan ke pertempuran yang paling penting. Oke, terus gimana dong cara kita pakai pemahaman baru ini? Gimana caranya kita bisa meningkatkan vitalitas kita secara sadar? Semuanya dimulai dari satu hal, mengubah cara kita berpikir. Biasanya kita mikirin diri kita itu pakai kata benda. Saya punya badan ini, saya punya gen ini. Coba deh kita geser sedikit cara pandangnya, pakai kata kerja. Anda bukannya sekumpulan bagian tubuh yang statis. Anda adalah sebuah proses. Anda adalah aliran energi yang terus-menerus berubah dan bertransformasi. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, anggaran energi kita itu terbatas. Jadi, kelola baik-baik. Mengurangi stres itu secara langsung menambah anggaran untuk perbaikan diri. Ingat, Anda adalah sebuah proses, bukan benda mati. Dan yang paling penting, kemana perhatian Anda tertuju, kesanalah energi biologis Anda akan mengalir. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Pikiran Anda secara langsung mengarahkan aliran energi yang membentuk biologi Anda. Jadi, kemana Anda akan memilih untuk mengarahkan energi Anda besok? Pilihan ada di tangan Anda.